Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Marilah yang pertama dan paling utama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat waktu luang, baik itu nikmat harta benda, maupun nikmat-nikmat yang lain. Dan yang terpenting dari itu semua adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita termasuk umat yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Banyak dari kita mengharapkan berjumpa dengan bulan Ramadan, namun Allah berkehendak lain. Ada yang belum sampai menjumpai bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berhasil, kita yang diberikan nikmat untuk memasuki bulan Ramadan, harus kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Yang tentunya kita harus semakin meningkat amalan-amalan kita dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana umat muslim di seluruh dunia senantiasa secara bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka seluruh orang beriman di dalam ayat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita sebagai umat muslim tentu barang wajib sudah menjadi kewajiban kita. Di setiap tahun, pada setiap bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka tujuan puasa Ramadan seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kita berpikir, apa saja ciri-ciri orang bertakwa itu? Dalam ayat lain, dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat tersebut? Yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak tidak harus menunggu kaya, berinfak tidak harus menunggu banyak harta, berinfak tidak harus dilakukan oleh orang yang kaya, namun orang dalam keterbatasan harta, orang dalam kemiskinan itu juga harus senantiasa berinfak sesuai dengan kadar yang dilakukannya atau kadar yang bisa dilakukannya. Ciri orang yang kedua agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah wal qadiminal ghaid, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya diperintahkan untuk menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, namun kita juga diperintahkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa-puasa kita. Salah satunya adalah menahan amarah, menahan emosi, dan menahan-menahan yang lain yang bisa menyebabkan puasa kita batal.
Yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, yaitu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain yang sudah diperbuat terhadap kita. Al-Ghazali telah berpesan, janganlah kamu lupakan dua hal dan ingatlah dua hal. Apa yang perlu kita ingat? Yang perlu kita ingat adalah kesalahan kita yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Yang kedua adalah perbuatan baik yang pernah orang lain lakukan terhadap kita. Dan dua hal yang harus kita lupakan. Perbuatan baik yang sudah kita lakukan kepada orang lain agar tidak menjadi kesombongan bagi diri kita. Dan yang harus kita lupakan adalah kesalahan orang lain terhadap kita. Maka apa yang dijelaskan Al-Ghazali tersebut menjadi gambaran bahwa Al-Ghazali pun sangat menguatkan bahwa umat muslim harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Karena sebagai seorang manusia, kita tidak bisa luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu, 3 ciri di atas paling tidak harus kita usahakan agar terutama di dalam bulan Ramadan ini kita bisa termasuk dalam orang-orang yang memiliki ciri-ciri 3 di atas, yaitu orang yang senantiasa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, senantiasa memaafkan orang lain dan juga menahan amarah-amarah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini marilah kita senantiasa memperbaiki diri, menjauhkan dari amalan-amalan yang tidak dibolehkan oleh agama dan memperbanyak diri dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama. Kita tahu bahwa pada saat ini kita sedang dalam kondisi prihatin, kita sedang kondisi dilanda cobaan, di mana Ramadan yang sebelumnya dihiasi dengan suara-suara takbir, suara-suara syiar agama, pengajian di mana-mana, buka bersama berjamaah, sholat taraweh, mungkin tahun ini agak berbeda. Maka dari itu, meskipun tahun ini kita dihimbau untuk tidak berkumpul, termasuk dalam kegiatan peribadatan, tidak menghalangi, tidak menyurutkan semangat kita untuk mendapatkan hamba-hamba yang siap untuk mendapatkan predikat takwa. Dan tentunya mendapat predikat takwa itu tidak dapat diraih dengan cara yang mudah. Akan ada cobaan yang senantiasa menghambat kita. Meskipun kita berbuat baik, akan ada yang tentu akan menghalangi kita. Maka dari itu, dalam ajaran Islam, melakukan kebaikan harus dilandasi dengan niat ikhlas dan dengan penuh kesabaran. Karena dengan niat ikhlas dan penuh kesabaran, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semuanya dan amalan-amalan kita dapat diterima oleh Allah dan kita mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.